Merayakan Lebaran Ketupat atau Lebaran Lontong. Assalamualaikum teman-teman. Mungkin di tempat kalian hari raya pertama itu langsung buat ketupat ataupun opor ayam ataupun lodeh. Tapi beda halnya di desa Pak Suami. Setelah 7 hari melaksanakan hari raya Idul Fitri, kita baru melaksanakan Lebaran Ketupat atau juga disebut Lebaran Lontong. Terlebih dahulu daunnya tadi udah dijemur sama ibu mertua biar sedikit layu. Nanti kalau dibuat jongkrongnya lontong itu nggak sobek. Habis dijemur daunnya dilap dulu, kemudian dibentuk jongkrong buat nanti diisi dengan beras. Aku baru pertama buat lontong seperti ini ya. Aku emang masih satu rumah sama ibu mertua. Cuma aku tuh sama Pak Suami udah misah, udah masak sendiri dan dapurnya pun kita udah beda sendiri. Jadi aku mau buat selamatan juga buat sendiri. Ini aku dibantuin sama tetangga depan rumah. Karena dia bilang punyaku itu nggak berdiri, nggak muncung gitu, sedikit tidur. Nah ini perbedaannya punyanya yang tetangga sama punyaku. Beda kan. Punyaku nih terlalu lebar katanya. Gak apa-apa, namanya juga masih belajar. Nanti juga tahu-tahu sendiri. Lah ini Pak Suami mau buat lontong dari plastik, diisi pakai plastik perapatan aja. Setelah aku buat congkrongnya, kemudian aku isi dengan beras. Isi pakai 1,5 sendok aja. Nah ini lontong buatan Pak Suami udah jadi. Harus ditusuk-tusuk dulu ya biar nanti airnya masuk. Ada juga yang buat pakai ketupat. Cuma aku tuh nggak bisa buat ketupat, susah. Jadi aku pakai ini aja lontong. Tara, udah selesai semua diisi. Mau kita rebus. Kemudian lontongnya mau kita rebus. Sebenarnya itu lebih enak tuh direbusnya pakai tungku, pakai kayu bakar kayak punya ibu mertua. Tetapi di dapurku karena nggak punya tungku ya sudah aku pakai kompor aja. Dan aku nggak punya wajan yang lebih besar lagi, jadi aku rebusnya bagi dua ya. Nanti kalau ini udah masak kita rebus yang satunya lagi. Kalau kalian tanya kenapa wajannya ada sendoknya, aku juga nggak tahu. Aku cuma ngikut aja tadi. Lihat ibu mertua di dapur masaknya seperti itu, aku ngikut aja. Mungkin biar masaknya sempurna kali ya. Kita masak dengan api besar biar cepat matang dan jangan lupa ditutup. Biar uapnya ndak keluar, terus biar matangnya juga sempurna. Nah, ini udah matang. Tadi aku masak selama 2 jam. Karena aku sebelumnya belum pernah masak lontong, aku jadi lamain aja waktunya. Takut nggak masak dalamnya. Kemudian kita angkat pakai penyaringan biar airnya itu keluar semua. Karena aku penasaran dengan hasilnya, takut belum masak, jadinya aku buka. Ternyata wah, matang sempurna. Lontongnya cantik. Padahal aku baru pertama buat lontong. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku mau buat bahan kuahnya karena aku mau kasih tahu. Jadi aku potong dulu tahunya dadu kemudian digoreng. Gorengnya jangan lama-lama ya. Setengah matang aja biar enak. Nah, digoreng setengah matang seperti ini aja. Jangan terlalu masak apalagi kering, gak enak rasanya. Kemudian kita siapkan bumbu kuahnya. Masukkan bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian kita kasih cabai keriting merah, kemudian masukin kunyit dan sedikit jahe. Terus aku kasih kemiri 3 butir aja, jangan banyak-banyak. Tambahkan lada atau merica sedikit saja. Kemudian kita ulek. Tadinya sih aku mau pakai blender, tapi sepertinya kok cuma dikit rempahnya, males yang memakai blender. Ya udah diulek aja. Akhirnya bumbunya halus juga, tapi tanganku sedikit panas. Mungkin karena habis megang bawang merah sama cabai jadi agak panas kayak gitu ya. Siapkan tempatnya, masukkan minyak, terus kemudian kita kasih bawang pre biar harum. Kemudian kita aduk-aduk sampai bawang prenya tercium harum dan sedikit kecoklatan, jangan sampai gosong. Masukkan bumbunya, kita tumis-tumis sampai masak dan berbau harum. Kemudian masukkan santan karena aku mau buat kuah lodeh atau kuah santan. Ada juga yang menggunakan bumbu kacang, terserah ya, sesuai selera aja masing-masing.
Kemudian kita aduk-aduk biar santannya tercampur rata. Nah, setelah santannya masak dan bergelubuk-gelubuk seperti ini, masukkan bahan campurannya. Aku masukin toge dikit aja, jangan banyak-banyak. Terus kemudian aku masukin tahu tadi yang udah digoreng. Lalu kemudian aku masukin puyuh yang udah direbus. Lalu kita aduk-aduk biar bahan semua tercampur rata. Tidak lupa juga kita kasih garam, terus penyedap dan sedikit gula, dan dicoba rasanya. Nah, lontongnya udah mateng ini. Ini yang bikinan Pak suami tadi. Dan kuahnya pun juga udah mateng. Saatnya kita coba icip-icip bagaimana sih rasanya masakanku. Mari kita nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masakanku Masya Allah enak juga, walaupun aku baru pertama buat lontong sayur ini. Terus aku nyoba telur puyuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhasil tuh aku mangap-mangap karena kepanasan. Tadi aku juga dikasih saudara nih lontong. Astaga, gede banget. Mungkin sama punyaku 2 kali lipat ya. Aku aja makan punyaku udah kenyang, apalagi makan segede ini. Masya Allah. Karena udah maghrib, aku prepare buat dibawa ke selamatan di musola. Aku pakainya 3 bak aja ya. Setiap bak aku isi dengan 3 lontong. Nah, baknya tadi aku taruh dalam satu hidangan. Satu bak aku isi dengan 3 lontong. Terus kuahnya aku bungkus. Terus aku tambahkan pisang. Terus aku tutup dengan kertas lilin karena di atasnya mau aku kasih jajan. Aku tambahkan snack tadi yang aku ambil di toko. Nah, seperti ini. Udah cantik kan? Terus aku masukin kresek biar enak nanti kalau orang mau ngambil tuh tinggal di teng-teng aja. Terus aku tutup dengan sapu tangan dan siap dibawa ke musola. Nah, suamiku yang ganteng dewe udah siap-siap mau berangkat ke musola. Siapa lagi coba yang mau muji kalau nggak aku sendiri. Nah, ini dia Pak suami udah mau berangkat. Dia masih bercanda. Apaan coba? Aku nggak ikut ya ke musola karena aku juga masih jaga toko. Mungkin cukup sampai di sini ya video yang udah kepanjangan ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum, dadah.